Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya. Om Swastiastu. Dewan juri yang kami hormati serta rekan-rekan pemerhati debat sekalian, perkenalkan kami Tim Forsma E dari SMA Negeri 4 Denpasar selaku tim oposisi yang beranggotakan Saya Igusti Agustin Mahaisori selaku pembicara pertama. saya Made Medina Wisma Minata selaku ketua tim sekaligus pembicara kedua. Saya Putra Manevatara selaku pembicara ketiga. Pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental. Dewan juri yang saya hormati, masuknya wabah COVID-19 ini menimbulkan banyak perubahan signifikan di segala segi kehidupan. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Banyak kebijakan untuk mengurangi kerumunan mulai telah ditetapkan demi memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satu kebijakannya adalah penutupan seluruh sekolah yang ada di Indonesia dan dialihkan ke sistem pendidikan jarak jauh. Namun sayangnya kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra bagi pihak penyelenggara ataupun pihak masyarakat. Hal inilah yang akan kami bahas pada masih perdebatan kali ini yang berbunyi pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Dewan juri yang saya hormati, adapun pendidikan jarak jauh pasca pandemi ini kami anggap sebagai suatu kebijakan yang pemerintah berikan untuk tetap memenuhi hak konstitusional para pelajar dalam mendapatkan pendidikan, yang dimana pengajar dan siswanya berada di tempat yang terpisah yang bisa dilakukan secara daring ataupun luring. Selama kasus COVID-19 ini tidak lagi menunjukkan adanya kasus positif COVID-19 atau tidak adanya lagi zona merah, hitam ataupun kuning. Dewan juri yang saya hormati, adapun kami di sini selaku tim oposisi memiliki solusi, yaitu menjalankan sekolah tatap muka dengan pembagian sesi. Dewan juri yang saya hormati, kami percaya bahwasannya dengan adanya pembagian sesi ini, kita dapat bisa menghindari kerumunan yang besar, dan juga di saat yang sama, institusi pendidikan formal dapat mengawasi protokol yang masih ditetapkan selama pasca pandemi ini secara efektif. Sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selain itu, Dewan juri yang saya hormati, menurut majelisrepublik.com, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Gogos Warmoto mengatakan, hanya 40% guru yang siap dengan teknologi. Hal ini dapat kita ketahui bahwa masih banyak guru yang buta akan teknologi itu. Menurut fakta di lapangan juga, guru-guru yang masih buta terhadap teknologi ini hanya sekedar memberikan tugas semata agar memudahkan dirinya sendiri. Jika itu terus dilaksanakan, lalu bagaimana pendidikan ini dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, Dewan juri yang saya hormati. Selanjutnya, menurut teori behavioristik yang didasarkan oleh tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan orang itu sendiri. Perlu kita ketahui, Dewan juri yang saya hormati, selama pendidikan jarak jauh berlangsung ini, selama pandemi, kebiasaan-kebiasaan buruk siswa mulai terbentuk. Didasarkan oleh aturannya sendiri seperti bangun siang, suka mencontek, ataupun menunda-nunda tugas yang diberikan. Oleh karena itu, perlu dijalankannya sekolah tatap muka ini untuk menghentikan kebiasaan itu menjadi sifat dan tingkah lakunya di masa depan nantinya, Dewan juri yang saya hormati. Selanjutnya berlanjut ke teori keadilan tidak sama rata. Dewan juri yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa masih banyak siswa yang berada di daerah 3T atau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, yang dimana masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini, seperti kurangnya sinyal yang susah dicari, kemudian masih banyaknya gawai yang belum mereka miliki. Sehingga jika ini terus dilaksanakan, lalu bagaimana pendidikan jarak jauh ini bisa diterapkan secara keseluruhan dan menciptakan keadilan yang merata bagi semua siswa, Dewan juri yang saya hormati. Oleh karena itu, pendidikan jarak jauh ini tidak dapat dilakukan secara efektif dan baik, Dewan juri yang saya hormati. Selanjutnya, Dewan juri yang saya hormati, menurut CNN BCI Indonesia, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pada situasi pandemi, daerah dengan zona hijau sudah boleh melakukan sekolah tatap muka, Dewan juri yang saya hormati. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah siap untuk kembali kehidupan yang normal, Dewan juri yang saya hormati. Lalu, bagaimana dalam situasi pasca pandemi yang sudah jelas-jelas tidak ada lagi kasus positif yang ditemukan? Mengapa pendidikan jarak jauh ini tetap dilakukan dan mengapa pendidikan tatap muka ini tidak dapat dilakukan, Dewan juri yang saya hormati? Oleh karena itu, kami selaku tim oposisi sangat mendukung adanya sekolah tatap muka ini dan kami sangat bangga menjadi tim oposisi. Sekian, terima kasih. Pemerintah memang mengharapkan masyarakat yang fleksibel dan adaptif terhadap situasi pandemi. Namun terlepas dari seberapa progresif pembelajaran jarak jauh ini dapat dilaksanakan, apakah masih perlu untuk diterapkan kembali bahkan saat pasca pandemi? Dewan juri yang terhormat, di sini saya selaku bicara kedua dari tim oposisi dengan tegas menolak adanya mosi ini, di mana saya akan menyampaikan argumen praktikal yang mengandung 3 poin penting, yaitu yang pertama, terjadi penurunan capaian pembelajaran. Dewan juri yang terhormat, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim telah menyatakan bahwa pendidikan saat ini haruslah berfokus terhadap pengembangan 6C, di mana kami amat sangat yakin apabila mosi ini tetap dijalankan, pengembangan yang kita harapkan tidak dapat tercapai. Dewan juri yang terhormat, mari kita tilik salah satu aspek yang ada, yaitu komunikasi. Di Indonesia terjadi kesenjangan
kualitas jaringan internet. Seperti yang dinyatakan oleh Kominfo, bahwasanya bahkan selain daerah 3T masih banyak daerah lain yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Dewan Juri yang terhormat, walaupun sudah diterapkan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 mengenai fleksibilitas penggunaan dana BOS sehingga bisa saja dialokasikan untuk pembiayaan kuota internet peserta didik, kami yakin hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada, yang dimana kita sebenarnya membutuhkan pembangunan akses internet. Dewan Juri yang terhormat yang jelas sekali membutuhkan biaya dan waktu yang amat sangat besar. Apabila mosi ini dijalankan dengan harapan mengajak masyarakat semakin terbuka dengan teknologi seiring menyesuaikan diri dengan mosi yang ada, kami yakin hal ini tidaklah tepat. Dewan Juri yang terhormat, karena apa? Pengetahuan akan pentingnya teknologi ini sudah didapat selama pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi, sehingga kita harus mengimplementasikan hal tersebut dengan pembelajaran tatap muka. Dewan Juri yang terhormat, sehingga apa? Apabila mosi ini dijalankan, komunikasi antara pendidik dan peserta didik akan terbatas, sehingga pada akhirnya akan menggantungkan harapan kepada orang tua dan tetap tidak dapat memastikan pembelajaran dapat diserap oleh peserta didik. Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk ke poin saya yang kedua, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah apabila solusi yang kami berikan dijalankan. Dewan Juri yang terhormat, selama pandemi banyak sekali aspek yang dibatasi, baik itu pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, di mana masyarakat telah melewati masa yang amat sangat sulit demi menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan. Kami percaya apabila sudah terjadi pasca pandemi, tentunya masyarakat memiliki harapan yang besar bahwa aspek yang sebelumnya ini ditutup akan dibuka kembali oleh pemerintah dan menunjukkan bahwa kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu kami yakin hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lalu masuk ke poin saya yang ketiga, yaitu bagi stakeholder utama dalam mosi ini, yaitu peserta didik, di mana peserta didik tentunya karakternya sangat amat diuji selama pembelajaran jarak jauh ini, baik itu dari tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan kecakapan hidupnya. Dewan Juri yang terhormat, sehingga terjadi dua kemungkinan apabila musim ini tetap dijalankan, yaitu yang pertama, peserta didik akan menerima tekanan yang amat sangat besar untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Lalu yang kedua, peserta didik akan menyepelekan pendidikan yang ada karena ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu kami tetap yakin untuk menolak adanya mosi ini. Sekian, terima kasih. Cara lama yang lebih unggul dari cara baru. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan memberikan poin-poin apa saja yang sebelumnya telah dikatakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Poin pertama yang akan saya bawakan adalah urgensi dari sekolah tatap muka. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya pendidikan jarak jauh pada saat ini dinilai sangat tidak efektif. Dewan Juri yang terhormat, hal ini disebabkan karena pemahaman materi yang merupakan hal fundamental dalam sekolah sangat sulit didapat. Hal ini disebabkan karena hanya sekitar 40% saja guru yang siap dengan teknologi. Fakta lapangan yang menyatakan pencapaian nilai kompetisi siswa hanya dilakukan berdasarkan tugas-tugas saja. Dengan bukti kuat inilah, kami percaya penerapan sekolah tatap muka akan memberikan akses lebih mudah untuk pemahaman materi. Dengan bukti lain, banyak negara-negara maju di dunia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina yang merupakan negara maju dalam hal pendidikan mulai berlomba-lomba melakukan sekolah tatap muka. Karena mereka percaya, sebenarnya sekolah tatap muka ini akan memberikan akses lebih mudah untuk melakukan pemahaman materi. Faktor kedua yang membuat mengapa kami tidak percaya dengan mosi ini adalah teori behavioristik, yang dimana pada saat pembelajaran jarak jauh, siswa-siswa ini hidup dengan aturan mereka seperti bangun siang, lalu menunda pekerjaan dan sering menyempelekan pendidikan. Ini terjadi pada saya juga, karena saya juga sering bangun siang pada saat penerapan sekolah jarak jauh ini. Namun saya sadar, jika kebiasaan buruk ini tetap di jalanan pada saat dunia kerja, bagaimana masa depan anak tersebut? Lalu poin kedua yang akan saya bawakan adalah dampak dari pelajaran jarak jauh dan juga dampak dari sekolah tatap muka. Dewan Juri yang terhormat, dampak dari pendidikan jarak jauh yang kami percaya adalah penurunan pencapaian siswa. Hal ini disebabkan karena kesenjangan komunikasi antara pendidik dan pelajar ini sangatlah terbatas. Walaupun pemerintah memiliki kebijakan dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020, ini kami rasa tidak sangatlah efektif. Karena mengapa? Masih banyak daerah selain 3T yang belum teraliri oleh internet. Internet saja belum teraliri dan juga belum memiliki akses untuk melakukan pembelajaran. Ini sama saja dengan mengisi air di ember yang berlubang karena tidak akan pernah terisi dengan penuh. Lalu peran keluarga yang dipercaya sebagai memiliki peran untuk kemajuan siswa, namun tidak memberikan dampak signifikan demi kemajuan siswa tersebut karena pemahaman materi ini lebih mudah dilakukan oleh guru. Lalu dampak dari sekolah tatap muka yang kami percaya adalah ini memberikan kepercayaan terhadap pemerintah. Karena mengapa? Pada sebelumnya masa pandemi semua hal dilarang seperti hal pendidikan, ekonomi, dan politik. Namun jika pasca pandemi juga dilarang, ini akan membunuh harapan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Maka kami percaya dengan poin-poin yang sudah disebutkan ini, kami dengan tegas menolak mosi pada saat ini dan tetap teguh kepada solusi yang telah kami berikan, yaitu dengan tetap memberikan sekolah tatap muka dengan melalui sesi untuk mencegah terjadinya gelombang kedua pandemi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.